Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Quran surat Al-Isra ayat 34. Maka dengan yang ditekankan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menepati janji, karena menepati janji itu adalah akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengingkari janji tersebut, kita termasuk orang-orang yang munafik. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiq salasatun. Idza ahdatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Yang artinya ciri-cirinya orang munafik itu ada 3. Apabila kita berbicara, kita berdusta. Apabila kita berjanji, kita berkhianat. Dan 3, apabila kita diberi kepercayaan, kita mengingkari kepercayaan tersebut. Maka ya dari hadis ini kita bisa ambil bahwa kita tahu nih sifat nifak itu akan muncul ketika kita tidak menggunakan adab dan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan akhlak kita. Yang mana sabdanya Nabi Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita sebagai thalibul ilm wajib kita mempunyai akhlak. Karena kita santri jangan hanya mencari ilmu, kita harus mempunyai adab dan akhlak. Karena ada maqalah yang mengatakan al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Jadi kita harus mengutamakan adab baru yang namanya ilmu. Kita harus beradab kepada guru-guru kita, kakak-kakak kelas kita. Kita harus mempunyai adab dan akhlak yang karimah. Dan menepati janji juga bukan hanya kepada yang namanya manusia, tapi kita juga harus menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalkan kita nih tahajud, doa nih, ya Allah, semoga nih besok nih ujian sorok nih nilai 100. Tapi kalau udah 100 nih kita puasa 3 hari dan ibaratnya kayak nazar. Itu kita wajib untuk puasa tersebut. Kalau kita tidak melakukan puasa tersebut, kita akan mendapatkan yang namanya dosa. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala ta'ala ya ibn adam ma da'awtani rajawtani ghafartu laka ala ma kana qala minka wa la ubali ya ibn adam law balagha dhunubuka ana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka ya ibn adam inna kalau ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma lakitani la tashrik bi syai'an la taituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wahai manusia, jika engkau memohon kepada aku dan mengharapkan ampunan dariku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu yang telah aku lalu dan aku tidak pedulikan lagi. Wahai manusia, jika dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, kemudian kau memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni kau. Wahai manusia, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepadan bumi, namun kau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebanyak itu pula. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, katanya itu adalah hadis hasan sahih. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Gharib Al-Mujib fil Haris bahwasanya taubat terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, bertaubat yang mana kita bertaubat atas maksiat yang dengan Allah saja seperti bohong, ghibah, hasud dan lain-lain. Dari larangan Allah. Yang kedua, bertaubat yang mana kita bertaubat atas maksiat yang berkaitan dengan manusia.
seperti kita menzalimi atau merampas hartanya dan lain-lain yang berkaitan dengan makhluk. Lalu dijelaskan di dalam kitab Jawahirul Uluwiyah bahwa syarat taubat itu ada 5. Jadi kita mengganti nama